Kalau merindukan surga itu sudah sewajarnya dan sudah biasa. Tapi kalau dirindukan oleh surga, itu yang luar biasa dan istimewa. Dan penyebab orang dirindukan oleh surga adalah keistiqomahannya dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Salah satu yang kita lakukan sore ini, di saat banyak orang tidak memperdulikan, bahkan mempertanyakan dan tidak sedikit meragukan, tapi masih ada sebagian kecil dari hamba-hamba Allah yang meluangkan waktu, meringankan langkahnya untuk menunaikan sunnah Rasulullah ini. Satu sunnah yang mulai banyak ditinggalkan oleh mereka yang mengaku sebagai umatnya. Apa yang terjadi hari ini, gerhana bulan, ini gerhana bulan yang sangat spesial, sebab baru terjadi setelah 6 abad berlalu. Pertama kali gerhana bulan seperti yang terjadi hari ini, sebab ini yang terpanjang selama 6 abad dalam catatan para astronom. Gerhana bulan ini pertama kali terjadi pada tahun 1440. Baru terjadi kembali di tahun 2021 dan baru akan terjadi lagi kelak pada tahun 2039, yang perbedaan waktunya dengan hari ini hanya 2 menit, dan baru akan terjadi lagi pada tahun 2339 yang perbedaannya dengan hari ini hanya 4 menit. Itu catatan astronominya. Maka ini gerhana bulan yang sangat spesial, ikhwatal iman. Maka siapapun yang melaksanakan sholat sunnah khusuf sore ini berarti termasuk spesial. Spesial di hadapan Allah, sekalipun belum tentu spesial di mata manusia. Banyak masyarakat kita yang tidak tahu dan tidak mengerti hukum sholat sunnah khusuf maupun kusuf itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sudah hampir mencapai derajat wajib. Dan ini salah satu sunnah Rasulullah yang mulia, sebab sebagaimana dijelaskan tadi, ini adalah sunnah sababiyah, disebabkan ada sebab yang tidak terulang setiap hari, seperti qabliyah dan ba'diyah yang menyertai setelah setiap sholat sunnah rawatib. Ini terjadi baru setelah 6 abad, baru akan terjadi pada tahun 2039 yang akan datang. Pertanyaannya, apakah pada tahun 2039 kita masih hidup? Yakinlah ini bukan hanya sebatas sholat MC semata, menjalankan sunnah Nabi semata, tidak. Ini bagian dari menolong agama Allah. Ini bagian dari membela agama Allah. Di saat ajaran agama ini mulai banyak ditinggalkan, di saat sunnah ini mulai banyak dipandang sebelah mata, ada segelintir, sebagian kecil umat Rasulullah yang masih istiqomah. Maka hakul yakin antum min ansarillah. Semua yang hadir pada kesempatan sore ini dalam sholat sunnah khusuf ini adalah penolong-penolong agama Allah. Dan hakul yakin, Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum
wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan mengukuhkan kedudukanmu di atas muka bumi ini. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan kita ini. Maka sudah sepantasnya, sewajarnya, selajimnya dan seharusnya setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah hanya satu jawabannya. Jika Allah dan Rasulnya menyeru, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Rabb. Wa ma lakum minal khiyarah, tidak ada tawar-menawar. Sahabat Umar ibn Khattab memiliki ungkapan yang sangat indah. Jika engkau lelah dalam kebaikan, ketahuilah sesungguhnya lelah itu akan hilang, kebaikan itu akan kekal. Tapi jika engkau bersenang-senang dalam dosa, ketahuilah sesungguhnya dosa itu akan kekal, kesenangan itu akan sirna. Hidup ini pilihan ikhwatal iman. Tentukan pilihan yang jelas. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Apa yang Allah, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah di dalam peristiwa gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Rasulullah menyunnahkan untuk banyak-banyak bertaubat, berzikir, bersedekah. 3 hal yang sangat penting ikhwatal iman. Kenapa 3 hal ini yang dianjurkan oleh Rasulullah? Bertaubat, berzikir, dan bersedekah. Kenapa bertaubat? Karena tegas Allah sebut dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Allah mengazab suatu kaum itu karena mereka sudah tidak mau mohon ampun kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiruh. Allah tidak akan mengazab seseorang ataupun suatu kaum selama masih mau mohon ampun kepada Allah. Maka ikhwatal iman, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, usikum wa nafsi, kita saling mengingatkan. Gak usah cari amalan yang macam-macam. Baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, amalkan ini, amalkan itu. Enggak usah. Cukup perbanyak istighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah. Banyak mohon ampun kepada Allah. Ibarat gelas, tubuh kita ini sudah kepenuhan dosa. Jadi agar rahmat Allah itu bisa masuk, cara satu-satunya kosongkan gelasnya, baru yang lain bisa masuk. Maka solusinya istighfar. Gak punya keturunan istighfar, usaha tidak lancar istighfar, sakit-sakitan istighfar, rumah tangga gak pernah damai istighfar. Mohon ampun kepada Allah, sebab Allah menegaskan dalam Al-Quran, semua yang dirasakan oleh manusia hari ini akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Itu taubat. Yang kedua, zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Zikrullah, ingatlah Allah agar Allah mengingat kita. Jangan sampai seperti yang disebut oleh Ibrahim bin Adam. Salah satu tanda
Kalau Allah sudah mulai nggak peduli sama hambanya, itu Allah menyibukkan orang tersebut dengan sesuatu yang nggak bermanfaat bagi dia. Allah cabut berkahnya. Itu tanda Allah sudah mulai nggak suka sama seseorang. Dan yang terakhir, sedekah. Kenapa dianjurkan sedekah? Inilah salah satu atau bahkan satu dari dua keluh kesah mereka yang sudah berada di bawah tanah hari ini. Ya Allah, seandainya ajal itu bisa diundur. Bahkan ada yang meminta, ya Allah, seandainya Engkau kembalikan kami ke dunia. Apa yang mereka minta pertama? La asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Dia nggak minta saya akan sholat enggak, saya akan ngaji enggak, saya akan apa enggak. Tapi yang diminta pertama kepada Allah, seandainya boleh dikembalikan ke dunia, fa'asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Kenapa? Karena orang yang sekarang berada di bawah tanah ini, sebagian sadar ternyata dia tidak memiliki apa-apa. Ternyata dia miskin walaupun di atas tanah dia kaya. Rumahnya besar, mobilnya banyak, tabungannya banyak. Begitu pindah tempat ke bawah tanah, mendadak miskin. Sebab nggak punya bekal, hartanya tinggal di atas tanah. Dia sudah masuk ke bawah tanah. Sepanjang hidupnya nggak pernah sedekah, nggak zakat, nggak ada infak. Apa yang mau dibawa menghadap Allah? Salat kita itu baru berapa tahun kita mulai istiqamah dalam salat kita kepada Allah? Bukankah dulu kita nggak kenal apa maghrib, apa isya, apa subuh, zuhur, asar? Apa yang mau kita bawa menghadap Allah? Allah titipkan amanah harta tapi tidak pernah kita pergunakan untuk membawa kita mendekat kepada Allah. Wal iyyazu billah, ikhwatal iman. Maka mohon izin dengan hormat saling mengingatkan kepada kita semua. Apa yang ada sekarang bukan milik kita, bukan milik kita. Anak, istri, suami, harta, pangkat, jabatan, mobil, sendal, motor, apapun itu cuma hak pakai. Kita hanya milik Allah, itu semua hanya hak pakai. Maka Rasulullah menganjurkan perbanyaklah sedekah, sebab gerhana itu adalah merupakan tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan bisa jadi turun bencana. Wal iyyazu billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.